어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richa Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, video kali ini saya buat dalam rangka untuk pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nora Eka Putri SIP MSI. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan kelima, yaitu tentang ketentuan dan pelaksanaan land reform di Indonesia. Nah, berbicara mengenai land reform, untuk itu kita perlu mengetahui apa sih itu land reform. Nah, land reform atau reformasi agraria merupakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah serta memperbaiki distribusi tanah secara adil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok marginal lainnya yang bergantung pada tanah untuk kehidupan mereka. Nah, land reform mencakup berbagai aspek seperti adanya redistribusi tanah dari pemilik besar kepada petani kecil, selanjutnya perlindungan hak tanah petani dan masyarakat adat, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, selanjutnya pembangunan infrastruktur pertanian, dan terakhir yaitu perlindungan lingkungan. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui pentingnya land reform di Indonesia, yang mana pertama, dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Maksudnya di sini yaitu land reform dapat membantu mengurangi kesenjangan antara pemilik besar dan petani kecil, serta antara daerah perkotaan dan perdesaan. Ini akan membantu meningkatkan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi di seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya di sini dengan memberikan akses yang lebih luas pada masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam, land reform dapat mendorong pertumbuhan sektor pertanian, memperluas lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi perdesaan. Nah, yang ketiga yaitu pemberdayaan petani dan masyarakat adat. Maksudnya di sini adalah land reform memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada para petani kecil dan masyarakat adat, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha pertanian mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, yang keempat, pentingnya land reform di Indonesia ini yaitu dapat membangun infrastruktur pertanian. Melalui land reform, pemerintah dapat mengalokasikan tanah untuk pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan pedesaan, dan fasilitas penyimpanan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, yang kelima yaitu perlindungan lingkungan. Nah, maksudnya di sini dengan mengatur penggunaan tanah secara lebih bijaksana, land reform dapat membantu melindungi lingkungan alam dan mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi yang tidak terkendali. Nah, selanjutnya kita perlu membahas mengenai landasan hukum dari land reform di Indonesia, yang mana di Indonesia land reform memiliki landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan reform agraria di Indonesia, khususnya melalui pasal 33 yang menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua landasan hukum dari land reform yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria merupakan undang-undang yang mengatur mengenai hukum tanah di Indonesia. Menjadi landasan hukum utama dalam pelaksanaan land reform, termasuk dalam menetapkan hak atas tanah, pembebasan tanah, dan pengaturan tata cara peralihan hak atas tanah.
Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui pelaksanaan land reform di Indonesia. Pelaksanaan land reform di Indonesia melibatkan berbagai kebijakan, program, dan tindakan untuk mencapai tujuan restribusi tanah, perlindungan tanah hak petani, pembangunan infrastruktur pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui tujuan dari land reform. Tujuan dari land reform sendiri yaitu diselenggarakan di Indonesia untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani, penggarap tanah, sehingga sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah, dan pembagian hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan perlindungan terhadap ekonomi lemah. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui program-program apa saja yang ada di Indonesia mengenai land reform tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada pembatasan luas maksimum kepemilikan tanah, kemudian larangan pemilikan tanah secara apa yang disebut abstante atau guntal. Yang ketiga yaitu redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan. Nah, yang keempat ada pengaturan soal pengembalian dan penembusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Kemudian pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan yang terakhir yaitu penetapan luas minimum kepemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pencegahan atau pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu land reform, tujuan dan program-programnya di Indonesia. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.